Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh? Mari kita mulai videonya. Pada tahun 259 sebelum Masehi, di kota Handan, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Ying Zheng. Bayi ini kelak akan dikenal dunia sebagai Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Namun, saat Ying Zheng lahir, keadaan Tiongkok jauh dari damai. Saat itu, wilayah Tiongkok terbagi menjadi banyak negara kecil yang saling berperang. Masa itu disebut zaman negara-negara berperang, Warring State Period. Bayangkan seperti 7 kerajaan besar yang masing-masing ingin menjadi penguasa seluruh negeri. Mereka adalah Qin, Zhao, Han, Wei, Chu, Yan, dan Qi. Negara Qin, tempat asal Ying Zheng, berada di bagian barat Tiongkok. Qin terkenal karena tentaranya yang kuat, peraturannya yang keras, dan rajanya yang ambisius. Namun, Qin juga dianggap kasar dan berbeda oleh negara-negara di bagian timur. Karena itulah, rakyat Qin sering dicurigai atau dianggap rendah oleh kerajaan lain. Kelahiran di tengah bahaya. Ying Zheng lahir bukan di tanah Qin, melainkan di Handan, ibu kota negara Zhao, yang justru merupakan musuh Qin. Mengapa begitu? Karena saat itu, ayahnya, Pangeran Yiren, kelak menjadi Raja Zhuangxiang dari Qin, sebenarnya adalah sandera politik di Zhao. Dalam masa perang, kerajaan-kerajaan sering saling menukar sandera dari keluarga kerajaan agar kedua pihak tidak saling menyerang. Jadi, Yiren tinggal di Zhao untuk menjamin perdamaian antara Qin dan Zhao. Di sanalah Yiren bertemu seorang wanita cantik bernama Zhao Ji, yang kemudian menjadi ibu dari Ying Zheng. Mereka hidup dalam bayang-bayang perang. Ketika Qin dan Zhao kembali bermusuhan, keadaan menjadi berbahaya, karena banyak orang di Zhao membenci keluarga Qin. Maka, kelahiran Ying Zheng bisa dibilang sangat berisiko. Ia lahir di wilayah musuh, saat kedua negara saling membenci. Anak kecil dengan nasib besar. Sejak kecil, Ying Zheng sudah hidup dalam tekanan. Ia tumbuh tanpa banyak kasih sayang, karena ayahnya sering absen dan ibunya pun harus berhati-hati dalam setiap langkah. Namun, sejarah mencatat bahwa Ying Zheng tumbuh menjadi anak yang cerdas, tenang, dan penuh tekad. Ia jarang tersenyum, tapi selalu memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Beberapa catatan kuno menyebutkan bahwa sejak muda ia menunjukkan sifat kepemimpinan alami. Keras kepala, tapi berani membuat keputusan. Ketika akhirnya ia dan keluarganya bisa kembali ke negeri Qin, Ying Zheng mulai mengenal lingkungan kerajaan yang sesungguhnya. Ia belajar tentang pemerintahan, perang, dan bagaimana para pejabat memainkan kekuasaan. Semua pengalaman masa kecil itulah yang membentuk kepribadiannya sebagai pemimpin yang tangguh. Setelah lahir di kota Handan, Ying Zheng tumbuh dalam situasi yang tidak aman. Ia bukan hanya seorang anak kecil biasa, ia adalah putra dari keluarga musuh negara Zhao. Bayangkan jika kamu tinggal di tempat di mana banyak orang diam-diam membencimu, hanya karena siapa orang tuamu. Itulah yang dialami Ying Zheng kecil, anak kecil di tengah permusuhan. Karena ayahnya adalah sandera politik, keluarga mereka hidup dengan penuh kehati-hatian. Musuh politik bisa menyerang kapan saja, dan siapapun bisa menjadi pengkhianat. Setiap hari, Ying Zheng belajar untuk tidak mudah percaya pada orang lain dan selalu waspada terhadap bahaya. Hal inilah yang membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang berhati-hati, bahkan cenderung curiga terhadap banyak orang di sekitarnya. Meskipun masih kecil, Ying Zheng bisa merasakan bahwa dunia di sekitarnya tidak adil dan berbahaya. Namun, bukannya menyerah, ia belajar untuk mengendalikan diri dan memperkuat pikirannya. Ia menyadari bahwa untuk bertahan, ia harus cerdas dan berani. Kembali ke negeri Qin. Ketika Ying Zheng berusia sekitar 3 atau 4 tahun, keadaan berubah. Ayahnya, Pangeran Yiren, mendapat bantuan dari seorang pejabat berpengaruh bernama Lu Buei. Dengan kecerdikannya, Lu Buei membantu Yiren kembali ke negeri Qin dan akhirnya menjadi Raja Zhuangxiang. Maka, Ying Zheng pun ikut pulang ke tanah kelahirannya dan untuk pertama kalinya hidup di istana kerajaan Qin. Di istana, kehidupannya pun tidak serta-merta damai. Kekuasaan di istana selalu penuh dengan persaingan dan tipu daya. Ada banyak pejabat yang ingin mengambil keuntungan dari raja muda itu. Tapi justru dari sinilah Ying Zheng belajar banyak hal. Bagaimana kekuasaan bekerja, siapa yang bisa dipercaya, dan bagaimana cara mempertahankan posisi dalam dunia politik yang keras. Pelajaran dari kehidupan istana. Walau masih sangat muda, Ying Zheng mulai memahami bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang duduk di atas singgasana. Ia melihat bahwa kekuasaan bisa membuat orang tamak, berbohong, dan bahkan mengkhianati teman sendiri. Karena itu, ia bertekad untuk menjadi penguasa yang kuat dan tidak mudah dikendalikan oleh siapapun. Setiap hari, ia mengamati bagaimana para pejabat berbicara di depan ayahnya,
bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana satu kata bisa mengubah nasib banyak orang. Kebiasaan memperhatikan ini menjadikannya seorang pemimpin yang berpikir cepat dan sulit ditipu ketika dewasa nanti. Kehilangan dan keteguhan. Sayangnya, kehidupan istana juga membawa kesedihan. Setelah beberapa tahun, ayahnya meninggal dunia ketika Ying Zheng masih berusia 13 tahun. Ia pun harus naik tahta menjadi Raja Qin di usia yang sangat muda. Bayangkan, di usia ketika kebanyakan anak-anak masih belajar dan bermain, Ying Zheng sudah harus memimpin kerajaan besar. Tentu saja, kekuasaan itu tidak langsung dipegang olehnya. Banyak orang dewasa di sekitarnya yang mencoba mengatur dan memanfaatkan keadaan, terutama Lu Buei yang menjadi Perdana Menteri dan bertindak seolah-olah dialah penguasa sebenarnya. Namun, dari sinilah perjalanan besar Ying Zheng sebagai pemimpin muda dimulai. Pada usia ketika kebanyakan anak baru belajar memahami dunia, Ying Zheng sudah harus menghadapi tanggung jawab yang luar biasa besar, menjadi raja. Ayahnya, Raja Zhuangxiang dari Qin, meninggal dunia ketika Ying Zheng baru berusia 13 tahun. Kepergian sang ayah membuat seluruh negeri Qin berduka, namun juga membuka babak baru yang sulit. Seorang anak muda harus naik tahta di tengah masa perang dan politik yang penuh intrik. Raja muda di tengah kekacauan. Saat itu, kerajaan Qin adalah kerajaan yang kuat, tapi juga penuh tantangan. Qin memiliki pasukan besar, wilayah luas, dan ambisi untuk menaklukkan seluruh negeri Tiongkok. Namun, di dalam istana sendiri banyak pejabat yang haus kekuasaan. Sebagai anak berusia 13 tahun, Ying Zheng belum dianggap mampu memimpin sendiri. Maka, kekuasaan sementara diberikan kepada Perdana Menteri Lu Buei, orang yang dulu membantu ayahnya naik tahta. Secara resmi, Ying Zheng adalah raja. Tapi dalam kenyataannya, Lu Buei lah yang memegang kendali. Ia mengambil keputusan penting, mengatur para pejabat, bahkan mengatur kehidupan pribadi keluarga kerajaan. Ying Zheng tumbuh dalam suasana di mana kekuasaan dan tipu daya bercampur menjadi satu. Ia tidak bisa sepenuhnya mempercayai siapapun. Belajar dari balik bayangan. Meskipun masih muda, Ying Zheng tidak hanya diam. Ia mengamati. Ia belajar bagaimana cara Lu Buei memimpin, bagaimana para pejabat berdebat, dan bagaimana rakyat memandang pemerintahannya. Setiap hari di istana menjadi pelajaran tentang politik, kepemimpinan, dan kekuatan. Dari pengamatannya, Ying Zheng mulai memahami bahwa untuk benar-benar menjadi raja, ia tidak boleh hanya bergantung pada orang lain. Ia harus belajar mengambil keputusan sendiri, dan pada waktunya nanti, merebut kembali kekuasaannya. Inilah awal dari perubahan besar dalam dirinya. Dari seorang anak raja yang pasif, menjadi pemimpin muda yang perlahan membangun tekad baja. Kehidupan pribadi Ying Zheng juga tidak mudah. Ibunya, Zhao Ji, yang dulu menjadi istri Raja Zhuangxiang, mulai menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Lao Ai, seorang bangsawan yang dekat dengan Lu Buei. Lao Ai diam-diam mencoba menggunakan hubungan itu untuk mengambil alih kekuasaan. Ying Zheng tahu bahwa di balik senyum para bangsawan, ada banyak niat tersembunyi. Sebagai remaja, ia mungkin merasa kecewa, bahkan terluka, karena pengkhianatan datang dari orang-orang terdekatnya sendiri. Tapi dari pengalaman itu, Ying Zheng belajar satu hal penting. Dalam dunia kekuasaan, emosi tidak boleh mengalahkan logika. Ia mulai menutup diri, menjadi lebih hati-hati, dan tidak mudah mempercayai siapapun, bahkan keluarganya sendiri. Memasuki usia 17 tahun, Ying Zheng sudah jauh lebih dewasa dalam berpikir. Ia mulai mengambil alih peran penting dalam pemerintahan. Perlahan-lahan, ia menyingkirkan pengaruh Lu Buei. Ia menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya bukan lagi anak kecil yang bisa diatur. Ketika akhirnya kekuasaan benar-benar ada di tangannya, banyak orang terkejut melihat betapa kuat dan tegasnya raja muda itu. Ying Zheng membuat keputusan cepat, berani, dan tanpa ragu, meskipun seringkali keras. Dari sinilah, lahir seorang pemimpin sejati yang akan mengubah sejarah Tiongkok selamanya. Setelah beberapa tahun naik tahta, Raja Ying Zheng perlahan mulai mengendalikan pemerintahan Qin dengan tangannya sendiri. Namun, menjadi raja bukan berarti semua orang setia padanya. Di balik kemegahan istana, masih ada banyak orang yang bermain di belakang layar, mencoba mengatur raja muda itu demi kepentingan mereka sendiri. Inilah masa di mana Ying Zheng harus berhadapan dengan musuh-musuh yang justru berasal dari dalam istana. Bayang-bayang Lu Buei. Sejak awal pemerintahannya, Lu Buei adalah orang yang paling berpengaruh di istana Qin. Ia pernah menyelamatkan ayah Ying Zheng dan membantu keluarga kerajaan mendapatkan kembali kekuasaan. Karena jasanya itu, ia diangkat menjadi Perdana Menteri, posisi tertinggi di bawah raja. Namun, semakin lama, Lu Buei semakin tamak dan berkuasa. Ia mengatur hampir semua urusan kerajaan, mulai dari kebijakan, hukum, hingga siapa yang boleh mendekati sang raja. Banyak pejabat takut padanya, bahkan lebih daripada takut kepada raja muda sendiri. Ying Zheng tahu, jika dibiarkan,
kekuasaan sejati tidak akan pernah benar-benar menjadi miliknya. Ia pun mulai mengamati dan menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkan sang Perdana Menteri tanpa menimbulkan kekacauan besar. Skandal di balik istana. Masalah lain muncul dari ibu raja sendiri, Nyonya Zhaoji. Setelah suaminya meninggal, ia menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Lao Ai. Lao Ai awalnya diperkenalkan ke istana oleh Lu Buei, tapi ternyata, hubungan itu berkembang menjadi sesuatu yang membahayakan kerajaan. Dengan kedekatannya pada ibu raja, Lao Ai mulai bertingkah seolah ia juga bagian dari keluarga kerajaan. Ia membangun kelompok pendukung dan bahkan merencanakan pemberontakan untuk merebut kekuasaan dari Ying Zheng. Ketika rencana itu terbongkar, Ying Zheng marah besar. Ia menganggap pengkhianatan itu bukan hanya penghinaan terhadap dirinya, tetapi juga terhadap seluruh negeri Qin. Tanpa ragu, ia menghukum Lao Ai dan seluruh pengikutnya dengan tegas. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Sejak itu, Ying Zheng tidak lagi ragu mengambil keputusan sulit, bahkan jika menyangkut orang yang pernah dekat dengannya, menjatuhkan Lu Buei. Setelah menyingkirkan Lao Ai, perhatian berikutnya tertuju pada Lu Buei. Ying Zheng tahu bahwa selama Lu Buei masih berada di istana, kekuasaannya belum benar-benar aman. Namun, ia juga tahu bahwa langsung menyerangnya bisa memicu keributan besar karena Lu Buei memiliki banyak pendukung. Maka, Ying Zheng memilih cara yang cerdas. Ia perlahan-lahan mengambil alih kendali pemerintahan, membuat keputusan penting tanpa melibatkan Lu Buei. Ia juga menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi strategis, menggantikan pejabat yang setia pada sang Perdana Menteri. Ketika kekuasaan Lu Buei mulai melemah, ia menyadari bahwa waktunya sudah habis. Akhirnya, ia mengundurkan diri dari jabatan dan diasingkan dari istana. Beberapa tahun kemudian, Lu Buei meninggal dunia dalam kesunyian, jauh dari singgasana yang dulu pernah ia kuasai. Kekuasaan di tangan sendiri. Kini, untuk pertama kalinya sejak naik tahta, Ying Zheng benar-benar menjadi penguasa tunggal negeri Qin. Ia tidak lagi bergantung pada penasihat yang memanfaatkan posisinya. Ia telah belajar dari pengalaman bahwa kepercayaan tanpa pengawasan bisa menjadi kelemahan terbesar seorang pemimpin. Dengan tangan yang tegas dan pikiran yang tajam, Ying Zheng mulai menata pemerintahan sesuai visinya sendiri. Ia ingin mengubah Qin menjadi kerajaan yang kuat, tertib, dan siap menaklukkan seluruh negeri. Langkah berikutnya, menyatukan Tiongkok di bawah satu kekuasaan. Setelah berhasil menguasai pemerintahan dan menyingkirkan para pengkhianat dari dalam istana, Ying Zheng mulai berpikir lebih jauh. Selama hidupnya, ia selalu melihat satu hal yang sama. Negeri Tiongkok terpecah belah, dipenuhi peperangan dan permusuhan antar kerajaan. Rakyat menderita, tentara tak pernah berhenti bertempur, dan tidak ada satupun pemimpin yang mampu menyatukan semuanya. Ying Zheng pun mulai memimpikan sesuatu yang besar, menyatukan seluruh negeri di bawah satu pemerintahan. Negeri yang terpecah. Pada masa itu, daratan Tiongkok terbagi menjadi 7 kerajaan besar: Qin, Han, Zhao, Wei, Chu, Yan, dan Qi. Masing-masing memiliki raja, tentara, hukum, dan bahkan bahasa tulisannya sendiri. Mereka saling bersaing, saling mencurigai, dan kadang saling menyerang hanya untuk memperluas wilayah atau membuktikan siapa yang lebih kuat. Selama ratusan tahun, rakyat hidup dalam ketakutan dan kelelahan. Banyak orang bahkan tidak tahu siapa yang akan menjadi raja mereka minggu depan, karena perang bisa mengubah segalanya. Melihat keadaan itu, Ying Zheng berpikir, bagaimana kalau semua negeri ini berada di bawah satu pemerintahan, satu raja, satu hukum, dan satu bangsa? Ide ini mungkin terdengar mustahil pada masa itu. Tapi bagi Ying Zheng, tidak ada impian yang terlalu besar jika dikejar dengan tekad dan rencana. Persiapan besar. Untuk mewujudkan mimpinya, Ying Zheng tidak bisa hanya mengandalkan keberanian. Ia tahu, kemenangan besar harus dimulai dari persiapan yang matang. Maka, ia mulai membangun fondasi yang kuat di dalam negeri Qin terlebih dahulu. Menguatkan ekonomi, ia memastikan bahwa petani mendapat lahan dan alat yang cukup agar hasil panen melimpah. Membangun pasukan yang disiplin. Tentara Qin terkenal paling kuat di antara kerajaan lain, karena mereka berlatih keras dan taat pada peraturan. Meningkatkan teknologi perang, Qin menggunakan senjata dari besi dan memperbaiki taktik tempur, membuat pasukan mereka lebih unggul di medan perang. Menegakkan hukum yang adil, Ying Zheng menerapkan sistem hukum yang ketat agar rakyat dan pejabat hidup tertib. Langkah-langkah itu menjadikan Qin sebagai kerajaan paling siap untuk memimpin. Ketika kerajaan lain sibuk saling menyerang, Qin justru semakin kuat dan bersatu di bawah kepemimpinan sang raja muda, membangun semangat rakyat. Namun, Ying Zheng tahu bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari pedang, tapi juga dari semangat rakyat. Ia mulai mengajarkan bahwa persatuan lebih baik daripada perpecahan. Ia ingin rakyat Qin percaya bahwa mereka sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, sebuah negeri yang satu dan damai. Ia sering berkata kepada para jenderalnya, "Kita bukan hanya berperang untuk menang, tetapi untuk menghentikan perang selamanya." Dengan visi itu, rakyat Qin berjuang bukan karena takut, tetapi karena mereka yakin pada tujuan besar rajanya. Itulah kekuatan sejati sebuah bangsa,
keyakinan yang sama dalam satu mimpi. Tantangan dari 6 kerajaan. Tentu saja, mimpi besar selalu dihadang oleh banyak tantangan. 6 kerajaan lainnya tidak akan menyerah begitu saja. Mereka membentuk aliansi untuk melawan Qin, takut bahwa kekuatan Ying Zheng akan menguasai seluruh negeri. Namun, bagi Ying Zheng, ini bukan alasan untuk mundur. Ia tahu jalan yang dipilihnya sulit dan penuh pengorbanan, tapi ia percaya, lebih baik berjuang untuk persatuan, daripada hidup dalam perpecahan selamanya. Maka, ia pun mulai menyusun strategi besar, bukan hanya strategi perang, tapi juga strategi diplomasi, politik, dan ekonomi. Ia tahu bahwa untuk memenangkan seluruh negeri, ia harus menaklukkan bukan hanya pasukan musuh, tetapi juga pikiran dan hati rakyat. Langkah pertama menuju impian. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Ying Zheng mulai melangkah. Satu persatu, ia menaklukkan kerajaan tetangga, memulai dengan yang terlemah, lalu berlanjut ke yang lebih besar. Namun, setiap kemenangan bukan hanya untuk memperluas wilayah, melainkan untuk mewujudkan cita-cita besar, menyatukan bangsa. Dalam perjalanan itu, ia mulai dikenal bukan hanya sebagai Raja Muda Qin, tetapi sebagai pemimpin dengan visi terbesar dalam sejarah Tiongkok. Setelah bertahun-tahun mempersiapkan diri, memperkuat pasukan, dan menata pemerintahan, Raja Ying Zheng akhirnya siap menjalankan impian besarnya, menyatukan seluruh negeri Tiongkok. Baginya, perang bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ia menganggap peperangan ini sebagai jalan menuju perdamaian, agar rakyat tidak lagi hidup dalam ketakutan dan perpecahan. Namun, jalan menuju persatuan tidaklah mudah. Ia harus menghadapi 6 kerajaan besar lainnya, yang masing-masing memiliki pasukan kuat, raja ambisius, dan strategi perang yang berbahaya. Langkah pertama, menaklukkan Han. Kerajaan pertama yang menjadi sasaran adalah Kerajaan Han. Han berada di wilayah tengah, diapit oleh kerajaan-kerajaan lain, dan menjadi yang paling lemah di antara semuanya. Ying Zheng tahu bahwa menaklukkan Han akan menjadi langkah awal yang penting, tidak hanya secara militer, tetapi juga sebagai sinyal kepada kerajaan lain bahwa Qin tidak main-main. Pasukan Qin yang terkenal disiplin bergerak cepat. Dengan strategi dan kekuatan yang terencana, mereka berhasil membuat Han menyerah tanpa perlawanan besar pada tahun 230 SM. Kemenangan ini membuat moral pasukan Qin naik, dan nama Ying Zheng mulai menakutkan di seluruh negeri. Dari sini, 1 kerajaan telah bersatu, 6 lagi menunggu giliran. Perang kedua, menundukkan Zhao. Langkah berikutnya adalah Kerajaan Zhao, kerajaan besar dengan pasukan tangguh. Namun, Qin memiliki keunggulan dalam teknologi perang dan strategi. Mereka menggunakan senjata besi yang lebih kuat dan taktik medan yang cerdas. Perang antara Qin dan Zhao berlangsung keras, namun akhirnya Zhao pun kalah pada tahun 228 SM. Kemenangan ini sangat berarti bagi Ying Zheng, karena ia sendiri lahir di tanah Zhao, tempat di mana dulu ia dan ibunya hidup sebagai sandera. Kini, ia kembali bukan sebagai tahanan, tetapi sebagai penakluk. Namun, ia tidak menjadikan kekalahan Zhao sebagai balas dendam pribadi. Ia memilih untuk mengatur kembali pemerintahan dan menenangkan rakyat, karena ia tahu tujuannya bukan menghancurkan, melainkan menyatukan, menaklukkan Wei dan Chu. Setelah Zhao jatuh, kerajaan Wei segera menjadi sasaran berikutnya. Karena lemah dan tidak siap, Wei berhasil ditaklukkan hanya dalam waktu singkat. Qin semakin kuat, sementara musuh-musuhnya mulai ketakutan. Namun, tantangan besar menanti, kerajaan Chu. Chu adalah kerajaan terbesar dan memiliki wilayah luas serta pasukan yang sangat kuat. Perang melawan Chu menjadi ujian terbesar bagi Ying Zheng dan pasukannya. Pertempuran berlangsung lama dan melelahkan. Banyak prajurit yang gugur, tapi Qin tidak pernah menyerah. Dengan strategi matang dan semangat tinggi, Qin akhirnya berhasil mengalahkan Chu pada tahun 223 SM. Kemenangan ini membuka jalan besar menuju penyatuan seluruh negeri. Langkah akhir, Yan dan Qi. Kini, hanya tersisa 2 kerajaan, Yan di utara dan Qi di timur. Kerajaan yang mencoba melawan dengan mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Ying Zheng, tapi gagal. Peristiwa itu justru membuat sang raja semakin berhati-hati dan tegas dalam menjaga keselamatannya. Pasukan Qin akhirnya menaklukkan Yan pada tahun 222 SM, dan tak lama kemudian, Qi, kerajaan terakhir yang tersisa, menyerah tanpa perang besar. Pada tahun 221 SM, seluruh negeri Tiongkok akhirnya bersatu di bawah satu kekuasaan, untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kaisar dari negeri yang bersatu. Ying Zheng berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia menyatukan 7 kerajaan yang selama ratusan tahun saling berperang menjadi satu negara besar. Untuk menandai pencapaian itu, ia tidak ingin hanya disebut raja. Ia mengambil gelar baru, Qin Shi Huangdi, yang berarti kaisar pertama dari dinasti Qin. Dengan gelar baru itu, lahirlah sebuah kekaisaran, dan sejarah Tiongkok memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun berjuang, menaklukkan satu demi satu kerajaan besar, akhirnya pada tahun 221 sebelum Masehi, impian besar Ying Zheng menjadi kenyataan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah,
seluruh negeri Tiongkok bersatu di bawah satu pemerintahan. 7 kerajaan yang selama ratusan tahun saling berperang kini berada di bawah kepemimpinan seorang raja dari Qin. Itulah awal berdirinya Kekaisaran Tiongkok pertama, dan sang raja muda kini menamai dirinya Qin Shi Huangdi, yang berarti kaisar pertama dari dinasti Qin. Mengapa tidak mau disebut raja lagi? Selama berabad-abad, para penguasa di Tiongkok hanya disebut Wang, raja. Namun, bagi Ying Zheng, sebutan itu tidak cukup menggambarkan besarnya pencapaiannya. Ia bukan hanya memerintah satu wilayah, melainkan seluruh negeri yang luasnya luar biasa. Maka, ia menciptakan gelar baru, Huangdi, gabungan dari kata Huang, agung, dan Di, penguasa langit dan bumi. Dengan gelar itu, ia ingin menunjukkan bahwa kekuasaan seorang kaisar berada di atas semua raja yang pernah ada sebelumnya. Namun, gelar ini bukan sekadar kebanggaan. Ying Zheng ingin rakyat tahu bahwa ia bertanggung jawab bukan hanya pada satu daerah, tetapi pada seluruh bangsa. Ia bukan lagi sekadar penguasa Qin, ia kini adalah pemimpin seluruh Tiongkok, membangun negeri yang baru. Setelah perang panjang berakhir, tantangan berikutnya justru baru dimulai. Ying Zheng menyadari bahwa menyatukan wilayah secara politik jauh lebih mudah daripada menyatukan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing bekas kerajaan masih memiliki sistem, hukum, dan kebiasaan yang berbeda. Untuk itu, Qin Shi Huang mulai melakukan reformasi besar-besaran, agar seluruh negeri benar-benar bersatu, tidak hanya secara wilayah, tetapi juga dalam cara hidup dan berpikir. Beberapa langkah besar yang ia ambil antara lain, menyatukan tulisan dan bahasa resmi. Sebelum kekuasaannya, setiap kerajaan punya bentuk tulisan yang berbeda. Ia menyatukannya menjadi satu sistem tulisan agar semua rakyat bisa membaca dan berkomunikasi dengan cara yang sama. Menyeragamkan mata uang dan ukuran. Ia membuat sistem uang logam berbentuk bulat dengan lubang di tengah, menjadi simbol perdagangan yang adil dan seragam di seluruh negeri. Ia juga menyatukan ukuran panjang, berat, dan volume agar perdagangan antar wilayah menjadi mudah dan jujur. Membangun jalan besar dan infrastruktur. Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan ratusan kilometer jalan utama yang menghubungkan seluruh negeri, dari utara hingga selatan. Jalan ini tidak hanya digunakan untuk perang, tapi juga untuk mengirim barang, berita, dan memudahkan rakyat bepergian. Dengan kebijakan ini, Tiongkok benar-benar mulai menjadi satu bangsa yang kuat dan tertata. Membangun tembok besar. Setelah menyatukan wilayah bagian dalam, Qin Shi Huang menghadapi ancaman baru. Serangan dari suku-suku nomaden di utara, terutama dari bangsa Xiongnu, cikal bakal bangsa Hun. Untuk melindungi rakyatnya, ia memerintahkan pembangunan tembok besar yang panjangnya ribuan kilometer. Tembok ini dibangun dari gabungan tembok-tembok lama yang sebelumnya dibuat oleh kerajaan-kerajaan terpisah. Ratusan ribu pekerja dikerahkan, mulai dari tentara hingga petani, untuk membangun pertahanan raksasa ini. Meskipun proyek ini sangat berat, tembok itu menjadi simbol perlindungan dan kekuatan persatuan. Kelak, dunia akan mengenalnya sebagai tembok besar Tiongkok, Great Wall of China, salah satu keajaiban terbesar yang pernah diciptakan manusia. Membangun pemerintahan yang efisien. Qin Shi Huang juga memperkenalkan sistem pemerintahan baru. Ia membagi negaranya menjadi beberapa wilayah administratif yang semuanya berada langsung di bawah kekuasaan kaisar. Tidak ada lagi raja kecil yang memerintah daerahnya sendiri. Dengan cara ini, kekuasaan pusat menjadi kuat, dan pemerintahan berjalan lebih efisien serta terkontrol. Ia juga membentuk sistem hukum nasional, yang berlaku sama untuk semua orang, baik rakyat biasa maupun bangsawan. Meskipun hukum ini keras, sistemnya membuat keadilan lebih terjamin, karena semua orang diperlakukan sama di hadapan undang-undang. Pemimpin yang keras tapi visioner. Banyak orang di masa itu menyebut Qin Shi Huang sebagai penguasa yang keras. Ia menegakkan disiplin ketat, melarang perdebatan terhadap kebijakannya, dan memberikan hukuman berat bagi siapapun yang melanggar hukum. Namun, di balik kekerasannya, ada visi besar yang mengubah sejarah, menciptakan negara yang tertib, kuat, dan stabil setelah ratusan tahun perang. Ia tahu bahwa untuk membangun bangsa besar, dibutuhkan pemimpin yang tegas, bukan hanya yang disukai. Setelah berhasil menyatukan seluruh negeri dan menjadi kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang menghadapi tugas yang jauh lebih sulit. Bagaimana menjaga agar negeri yang sangat luas ini tetap bersatu, tertib, dan makmur. Menang dalam perang memang hebat, tetapi mempertahankan perdamaian dan mengatur rakyat dari berbagai wilayah adalah tantangan yang jauh lebih berat. Untuk itulah, Qin Shi Huang melaksanakan berbagai reformasi besar-besaran, perubahan besar di segala bidang untuk membangun dasar pemerintahan yang kuat dan teratur. 1. Menyatukan sistem pemerintahan. Sebelum kekuasaannya, setiap kerajaan di Tiongkok memiliki sistem pemerintahan sendiri-sendiri. Ada yang dipimpin bangsawan, ada yang oleh keluarga kerajaan kecil, dan semuanya memiliki aturan berbeda. Hal ini membuat rakyat bingung dan sulit diatur secara adil. Qin Shi Huang pun melakukan perubahan besar. Ia menghapus sistem feodal, di mana bangsawan memerintah wilayahnya sendiri, dan menggantinya dengan sistem pemerintahan yang disebut sentralisasi kekuasaan. Artinya, semua kekuasaan berada di bawah satu pusat, yaitu kaisar di ibu kota.
Setiap wilayah tidak lagi dikuasai bangsawan, tetapi oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Dengan cara ini, tidak ada lagi raja kecil yang bisa memberontak. Pemerintahan menjadi lebih tertib dan efisien. Rakyat tahu bahwa hanya ada satu pemimpin tertinggi di seluruh negeri. Langkah ini memang keras, tetapi tanpa sistem pemerintahan yang kuat, persatuan tidak akan bertahan lama. 2. Menyatukan bahasa, tulisan, dan ukuran. Qin Shi Huang menyadari bahwa bangsa yang besar hanya bisa bersatu jika rakyatnya bisa berkomunikasi dengan baik. Sebelumnya, setiap kerajaan punya cara menulis dan berbicara yang berbeda. Hal ini menyebabkan salah paham dalam perdagangan, hukum, dan bahkan dalam surat resmi pemerintahan. Oleh karena itu, ia menetapkan satu sistem tulisan nasional yang disebut Xiaozuan, bentuk huruf Cina standar yang bisa dipahami di seluruh negeri. Dengan begitu, para pejabat dari berbagai daerah bisa membaca dokumen yang sama, dan rakyat bisa saling berhubungan dengan lebih mudah. Selain itu, ia juga menyatukan sistem ukuran dan mata uang. Berat, panjang, dan volume dibuat seragam agar perdagangan menjadi adil. Uang logam Qin berbentuk bulat dengan lubang di tengah, simbol bahwa ekonomi negeri itu kini satu. Dari sini kita bisa belajar. Persatuan bukan hanya soal wilayah dan bendera, tapi juga tentang menyatukan cara berpikir dan berkomunikasi. 3. Membangun infrastruktur nasional. Untuk menjaga negeri yang luas, Qin Shi Huang membangun jaringan jalan raya dan saluran irigasi besar yang belum pernah ada sebelumnya. Ia memerintahkan pembangunan jalan utama sepanjang ribuan kilometer, menghubungkan kota-kota besar di seluruh negeri. Manfaatnya sangat besar. Pasukan bisa bergerak cepat jika ada ancaman. Barang dan hasil pertanian bisa dikirim dengan mudah. Komunikasi antara pusat dan daerah menjadi lancar. Selain itu, ia juga membangun kanal dan sistem irigasi untuk membantu pertanian. Dengan pertanian yang lebih baik, rakyat tidak kekurangan makanan, dan ekonomi menjadi lebih stabil. Bisa dibilang, Qin Shi Huang bukan hanya membangun kekuasaan, tapi juga membangun peradaban. 4. Menegakkan hukum yang tegas. Qin Shi Huang percaya bahwa untuk menjaga kedamaian dan keteraturan, hukum harus ditegakkan dengan disiplin. Ia melanjutkan sistem hukum yang ketat dari masa sebelumnya, yang disebut legalis, yaitu keyakinan bahwa manusia perlu aturan tegas agar tidak berbuat semaunya. Dalam sistem ini, semua orang sama di hadapan hukum. Siapapun yang melanggar aturan, baik rakyat biasa maupun pejabat tinggi, akan mendapat hukuman yang setimpal. Meskipun banyak orang menganggap hukum Qin terlalu keras, sistem ini membuat kejahatan berkurang. Rakyat belajar disiplin. Pemerintahan berjalan tanpa banyak penyalahgunaan. Qin Shi Huang mengajarkan kita bahwa keadilan tanpa ketegasan hanya akan jadi kata-kata kosong. 5. Menghapus perbedaan lama dan menyatukan rakyat. Setelah ratusan tahun perang antar kerajaan, banyak rakyat masih memandang diri mereka sebagai orang Shao, Chu, Han, atau Qi, bukan sebagai satu bangsa. Qin Shi Huang ingin mengubah itu. Ia ingin rakyat merasa menjadi satu bangsa besar, rakyat Tiongkok. Ia melarang simbol-simbol kerajaan lama dan menggantinya dengan lambang kekaisaran Qin. Ia juga mengirim pejabat ke berbagai daerah untuk mendidik rakyat tentang persatuan dan pentingnya hidup damai di bawah satu pemerintahan. Walaupun beberapa orang tidak setuju dengan caranya yang keras, tujuan akhirnya adalah membangun identitas nasional, sesuatu yang menjadi fondasi penting bagi bangsa Tiongkok hingga hari ini. Setelah bertahun-tahun memerintah dengan tangan besi dan berhasil menyatukan seluruh Tiongkok, Qin Shi Huang akhirnya memasuki masa tuanya. Ia telah mencapai semua hal yang bisa dicapai oleh seorang manusia biasa. Kekuasaan tertinggi, negeri yang damai, hukum yang tertib, dan rakyat yang tunduk pada satu pemerintahan. Namun, di balik semua kejayaannya, ada satu hal yang tidak bisa ia kuasai, waktu. Usianya terus bertambah, dan ia mulai menyadari bahwa tidak ada kekuasaan yang bisa melawan kematian. Ketakutan akan kematian. Sejak muda, Qin Shi Huang dikenal sebagai orang yang berani, tegas, dan tak kenal takut. Namun, ketika menua, satu ketakutan mulai tumbuh dalam dirinya, takut mati. Baginya, kematian adalah akhir dari semua perjuangan. Ia merasa tidak rela membiarkan semua hasil kerjanya, persatuan, hukum, dan kemakmuran, hancur begitu saja setelah ia tiada. Ia ingin hidup abadi, agar bisa terus menjaga negerinya selamanya. Dari sinilah lahir obsesi besar Qin Shi Huang terhadap keabadian, pencarian ramuan keabadian. Kaisar mengirim para tabib, ahli kimia, dan dukun dari seluruh negeri untuk mencari ramuan hidup abadi. Ia mendengar cerita dari orang-orang tentang pulau misterius di timur laut, tempat para dewa tinggal dan menyimpan obat kehidupan. Ia pun memerintahkan ekspedisi besar-besaran untuk mencari pulau itu. Beberapa catatan kuno menyebutkan, bahkan ada kapal besar yang dikirim ke laut dengan ratusan orang muda pilihan. Mereka membawa emas dan harta untuk dipersembahkan kepada para dewa. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Sementara itu, tabib-tabib di istana mencoba membuat obat awet muda dari bahan logam mulia seperti merkuri, air raksa, karena dianggap mengandung energi langit. Sayangnya, tanpa mereka tahu, merkuri justru beracun.
Banyak sejarawan percaya bahwa penggunaan obat ini perlahan-lahan meracuni tubuh sang kaisar sendiri. Perjalanan terakhir sang kaisar. Pada masa tuanya, Qin Shi Huang sering melakukan perjalanan keliling negeri untuk melihat langsung hasil pemerintahannya. Ia ingin memastikan bahwa jalan-jalan besar, jembatan, dan tembok pertahanan yang ia bangun benar-benar bermanfaat bagi rakyatnya. Namun, di balik perjalanan itu, ada tujuan tersembunyi. Ia mencari tempat suci atau tanda dari para dewa yang bisa memberinya kehidupan kekal. Dalam salah satu perjalanan panjang itu, sekitar tahun 210 sebelum Masehi, tubuhnya mulai melemah. Ia jatuh sakit di perjalanan, jauh dari ibu kota. Para pejabat yang mendampinginya ketakutan, karena tidak berani memberitahu rakyat bahwa kaisar mereka sedang sekarat. Beberapa hari kemudian, Qin Shi Huang wafat di usia sekitar 49 tahun. Ia meninggal bukan di medan perang, tetapi dalam perjalanan mencari keabadian yang tidak pernah ia temukan. Makam sang kaisar dan tentara abadi. Meski ia tidak bisa hidup selamanya, Qin Shi Huang telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa agar namanya tetap abadi di dunia. Sejak muda, ia sudah memerintahkan pembangunan makam megah di kota Lishan, dekat 11 An sekarang. Makam itu bukan sekadar kuburan, tapi sebuah kerajaan bawah tanah yang lengkap, dengan istana, sungai buatan dari Merkuri, dan ribuan patung prajurit tanah liat yang dikenal dunia sebagai Terracotta Army. Setiap patung dibuat dengan detail luar biasa. Wajah, pakaian, dan senjata mereka berbeda-beda. Mereka dibuat untuk menjaga sang kaisar di alam baka, seolah-olah ia masih memerintah dari dunia bawah tanah. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1974, para petani secara tak sengaja menemukan patung-patung itu di bawah tanah, menjadikan makam Qin Shi Huang salah satu penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah manusia. Warisan yang abadi. Qin Shi Huang mungkin gagal menemukan kehidupan abadi, tetapi namanya tetap hidup hingga ribuan tahun setelah kematiannya. Ia meninggalkan warisan besar, Persatuan Tiongkok, sistem pemerintahan terpusat, tulisan, ukuran, dan hukum yang seragam. Peninggalan megah seperti tembok besar dan pasukan Terracotta. Banyak orang mengkritik kekerasan dan ketegasan cara pemerintahannya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa tanpa dirinya, Tiongkok mungkin tidak akan menjadi satu bangsa besar seperti sekarang. Nama Qin Shi Huang telah hidup lebih dari 2000 tahun. Ia mungkin telah meninggal secara fisik, namun pengaruh dan warisannya masih terasa hingga hari ini. Dialah orang pertama yang menyatukan Tiongkok, membentuk dasar dari bangsa besar yang masih berdiri sampai sekarang. Seperti batu fondasi sebuah rumah, Qin Shi Huang adalah dasar sejarah Tiongkok. Tanpa fondasi itu, bangunan megah yang disebut peradaban Tiongkok mungkin tidak akan pernah berdiri sekuat hari ini. 1. Warisan persatuan dan identitas nasional. Sebelum masa Qin Shi Huang, Tiongkok adalah kumpulan kerajaan-kerajaan yang selalu berperang. Tidak ada rasa kebersamaan, tidak ada sistem tunggal. Bahkan rakyat dari kerajaan yang berbeda sering menganggap satu sama lain sebagai musuh. Qin Shi Huang mengubah semuanya. Ia menciptakan satu pemerintahan, satu sistem hukum, satu tulisan, dan satu tujuan nasional. Rakyat mulai mengenal diri mereka bukan lagi sebagai orang Zhao, Chu, atau Han, tetapi sebagai rakyat satu negeri, Tiongkok. Inilah yang disebut identitas nasional pertama. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa persatuan tidak terjadi dengan sendirinya. Harus ada pemimpin yang berani mewujudkannya. Ketika perbedaan disatukan dalam tujuan yang sama, disitulah lahir kekuatan sejati. 2. Warisan hukum dan pemerintahan yang tertib. Qin Shi Huang mungkin dikenal sebagai penguasa yang keras, tetapi di balik ketegasannya ada tujuan besar, menegakkan keadilan dan keteraturan. Sebelum ia berkuasa, banyak bangsawan menggunakan hukum untuk kepentingan sendiri. Rakyat kecil sering tertindas, sementara orang kaya dan berkuasa bebas dari hukuman. Qin Shi Huang menciptakan sistem hukum yang berlaku untuk semua, setara tanpa pandang status. Inilah cikal bakal negara hukum di Tiongkok. Walaupun hukuman di masa itu sangat berat, sistem ini mengajarkan rakyat tentang pentingnya disiplin, keadilan, dan tanggung jawab. Bagi kita sekarang, pelajarannya jelas. Negara akan kuat jika hukum ditegakkan dengan adil dan semua orang taat aturan. 3. Warisan infrastruktur dan teknologi. Qin Shi Huang juga meninggalkan jejak nyata yang bisa kita lihat hingga kini. Ia membangun jalan raya besar, jembatan, saluran air, dan tentu saja tembok besar Tiongkok. Semua itu bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga bukti visi jauh ke depan. Tembok besar, misalnya, bukan sekadar dinding raksasa, tetapi sistem pertahanan yang menghubungkan banyak wilayah dan membantu melindungi rakyat dari serangan luar. Pembangunan besar-besaran ini juga mempercepat perdagangan dan komunikasi di seluruh negeri. Melalui pembangunan ini, Qin Shi Huang mengajarkan bahwa pembangunan bukan hanya tentang bangunan, tetapi tentang kesejahteraan rakyat. Ia memahami bahwa negara yang kuat dimulai dari rakyat yang makmur dan aman. 4. Warisan budaya dan penemuan sejarah. Warisan lain yang luar biasa dari Qin Shi Huang adalah makam megahnya dan pasukan Terracotta. Lebih dari 8.000 patung prajurit tanah liat ditemukan di makamnya, masing-masing dengan wajah dan ekspresi yang berbeda. Karya ini menunjukkan betapa majunya seni dan teknologi di masa pemerintahannya. Lebih dari itu,
Patung-patung tersebut menjadi simbol abadi dari tekad dan kebesaran seorang manusia yang ingin melawan waktu. Kini, Terracota Army menjadi warisan dunia dan mengingatkan kita akan satu hal. Karya besar tidak pernah mati. Ia akan terus bercerita bahkan setelah penciptanya tiada. 5. Warisan pemikiran dan pelajaran kepemimpinan. Qin Shi Huang bukan pemimpin sempurna. Ia keras, kadang kejam, dan terlalu terobsesi dengan kekuasaan. Namun, justru karena itulah kisah hidupnya penuh pelajaran berharga. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kepemimpinannya adalah visi yang besar butuh keberanian besar. Ia berani bermimpi tentang Tiongkok yang bersatu, sesuatu yang belum pernah dicoba siapapun sebelumnya. Disiplin dan ketegasan penting dalam membangun sistem. Tanpa aturan yang kuat, bangsa akan mudah hancur. Kekuasaan harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Terlalu keras bisa menimbulkan ketakutan, bukan rasa hormat. Pemimpin yang ideal adalah yang bisa menegakkan keadilan dengan hati nurani. Keabadian sejati bukan tentang hidup selamanya, tetapi tentang meninggalkan jejak yang berarti. 6. Cermin bagi generasi masa kini. Hidup Qin Shi Huang memberi kita banyak renungan untuk masa kini. Ia mengajarkan pentingnya berani bermimpi besar, tapi juga belajar dari kesalahan. Ia menunjukkan bahwa kedisiplinan dan kerja keras bisa membangun peradaban, tapi keserakahan dan ketakutan bisa menghancurkannya. Sebagai generasi sekarang, kita bisa mengambil teladan darinya. Berpikir visioner seperti Qin Shi Huang, membangun dengan tekun dan tertib, tapi juga memimpin dengan empati dan kebijaksanaan.